Kalau ada hal-hal darurat yang saya tidak bisa hadir, tolong dimaklumi. Karena eskalasi politik di negeri kita saat ini luar biasa, bergerak dengan cepat. Segala tantangan, teror dan ancaman juga luar biasa. Maka itu konsolidasi harus terus kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, Surat Al-Ma'idah ayat 51 dinistakan, dinodai, dan ini membuat umat Islam satu negeri saudara bergerak untuk membela kemuliaan dan kesucian Al-Quran. Betul? Betul? Nah kemudian mari kita lihat apa yang ada di ayat 52 yang dinista surat Al-Ma'idah ayat 51, ayat yang melarang umat Islam untuk mengangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Nah kemudian saudara, di ayat 52 Allah menyatakan faqala ta'ala fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an fa'asallah an ya'tiya bil fathi aw amrin min indih yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin. Shadaqallahul azim. Luar biasa Allah berikan informasi tentang ayat 52 sudah, di mana Allah nyatakan fatarul ladzina fi qulubihim marad. Jadi kalau sudah ayat 51 dilanggar, kalau sudah ayat 51 dinistakan, kalau sudah ayat 51 tidak mau dilaksanakan, di ayat 52 Allah mengatakan fataral ladzina fi qulubihim marad. Kau akan lihat dengan dua mata kepalamu sendiri orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit nifaq, penyakit kemunafikan. Apa yang terjadi kata Allah? Yusari'una fihim. Mereka orang-orang munafik tersebut, orang-orang yang sakit hatinya tersebut, saudara, yang hatinya busuk, yang hatinya buruk, yusari'una fihim. Mereka akan berlomba-lomba untuk membela pemimpin-pemimpin kafir, saudara. Allah yang kasih tahu dalam surat Al-Ma'idah ayat 52. Mereka akan berlomba-lomba mencari berbagai macam cara untuk membela si pemimpin-pemimpin kafir. Walaupun pemimpin kafir itu sudah menista Al-Quran, menghina Al-Quran, hingga mereka tidak peduli. Bahkan tidak sampai di situ, saudara. Allah sebutkan dalih dan alasan mereka. Kenapa mereka membela si pemimpin kafir? Yaqulun, mereka mengatakan, mereka berdalih, nakhsha an tusibana dafirah. Kalau kami nggak bela mereka, kalau kami nggak dukung mereka, nanti kami akan terkena musibah, masuk dalam lingkaran penderitaan. Nanti hidup kami akan susah, nanti hidup kami akan sulit, nanti jabatan kami dicopot, nanti kami nggak sejahtera lagi, nanti kalau kami nggak bela dia, kami ini akan sulit, akan sakit, akan menderita, akan diboikot, akan diembargo, nanti kami akan mengalami berbagai macam kesulitan. Percis terjadi di depan kita saat ini, sudah. Betul? 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 Dia ketakutan, saudara. Saking takutnya, saudara, sampai dilindungi. Sudah nyata-nyata menistakan agama, menghina Al-Quran, melecehkan ulama, tetap dilindungi. Karena berapa banyak pejabat di negeri ini ketakutan. Ketakutan, saudara. Ketakutan rahasianya dibongkar, ketakutan jabatannya hilang, ketakutan kekuasaannya sirna, saudara. Akhirnya mereka berlomba-lomba
bagaimana dengan orang yang beriman? Allah menyatakan fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Allah menjadikan untuk orang yang beriman adalah kemenangan. Au amrin min indi, atau Allah yang akan turun tangan, Allah yang akan berikan keputusan yang di luar dugaan kita, saudara. Dan buktinya mari kita lihat apa yang terjadi pada tanggal 4 November kemarin, saudara. Di luar dugaan semua orang, saudara. Ya, kita tahu itu aksi insya Allah akan didatangi oleh ribuan orang. Tapi siapa yang sangka kalau yang datang jutaan orang, saudara. Takbir! Takbir! Siapa yang menggerakkan mereka kalau bukan Allah? Siapa yang menggerakkan hati mereka untuk turun kalau bukan Allah? Siapa yang mengumpulkan mereka kalau bukan Allah? Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini saat ini, saudara, yang mampu untuk menurunkan manusia jutaan semacam itu untuk membela Al-Quran. Tidak ada satupun organisasi yang mampu untuk melakukan itu, apalagi partai politik, saudara. Nggak ada, saudara. Dari mana mereka datang berbondong-bondong sedemikian rupa? Semua yang menggerakkan adalah Allah. Semua yang menundukkan hati mereka adalah Allah. Semua yang mengatur adalah Allah. Ini bukti kebenaran janji Allah. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indi. Allah akan berikan kemenangan kepada orang yang beriman. Bahkan Allah akan putuskan di luar dugaan kita semua, saudara. Jadi sama tanya semua, kemarin manusia begitu banyak datang, siapa yang gerakan? Allah. Siapa yang takdirkan? Allah. Siapa yang tentukan? Allah. Siapa yang tetapkan? Allah. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah salli alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, karena itu pada malam hari ini, saudara, dalam rangka mengamalkan perintah Allah dalam surat Ad-Duha, Allah menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau kita dapat nikmat dari Allah, fahaddits, tunjukkan itu nikmat, saudara. Tunjukkan, sebut itu nikmat, saudara. Jadi jangan cuma kalau sakit ngeluh, ngomong-ngomong ke orang. Kalau lagi susah ngeluh, ngomong-ngomong ke orang. Tapi giliran lagi seneng, diam-diam, saudara. Lagi seneng ngomong ke orang. Kenapa kita ngomong? Kita tunjukkan bahwa kita dapat nikmat dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapat nikmat dari Tuhanmu, sebutkan, tunjukkan. Jangan cuma ngeluhnya doang kita teriak, saudara. Lagi sakit ngomong, lagi susah ngomong, lagi menderita ngomong. Giliran dapat nikmat dari Allah dia diam. Jangan, kita mesti hadir. Kalau sakit kita ngomong, kita dapat kesenangan juga ngomong sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita berbicara tentang kemenangan aksi bela Islam 4/11. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap untuk mendengarkan? Siap untuk mendengarkan? Mau tahu bukti kemenangan? Betul? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Saya mulai dari yang pertama semua, saudara. Ini kalau kita mulai, itu keajaiban ilahi pada aksi bela Islam 4/11 luar biasa dan merupakan samudra hikmah, samudra anugerah, samudra nikmat yang kita bisa sebutkan itu nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu sebut-sebut tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bakal mampu untuk menghitungnya, saudara. Termasuk nikmat yang Allah limpahkan pada saat digelarnya aksi bela Islam 4 November 2016. Alhamdulillah. Baik, kita tunjukkan yang pertama, saudara. Sebelum aksi bela Islam 4/11, bagaimana berbagai macam upaya penggembosan dilakukan. Betul? Saya tanya, banyak tidak yang ngegembosi? Banyak tidak yang ngegembosi? Oh, digembosi di mana-mana, saudara. Ada yang digembosi dengan bujuk rayu, ada yang digembosi dengan teror dan ancaman, ada yang digembosi, saudara, dengan penghadangan, ada yang digembosi, saudara, posko-posko pemberangkatan tidak
misalkan warga kami mau ikut demo, kami tidak bisa larang, asal jangan bawa bendera ormas kami. Ada tidak? Ada tidak? Berbagai macam upaya sudah dilakukan, luar biasa, dikemosi habis-habisan. Bagaimana supaya aksi bela Islam 4 November tidak digelar, dikempesi, supaya tidak ada yang datang, saudara. Tapi faktanya sama saya, yang datang banyak tidak? Yang hadir banyak tidak? Ribuan atau jutaan? Ribuan atau jutaan? Saya tanya, itu anugerah siapa? Pertolongan siapa? Takbir! Apa bisa digembosi? Apa bisa dihalangi? Bisa, saudara. Jadi ini bukan urusan organisasi, ini bukan urusan FPI, ini bukan urusan Muhammadiyah, ini bukan urusan NU, ini urusan Allah. Tartibul Rabbani, takdirul ilahi. Ini sudah tangan Allah yang bekerja, ini sudah kekuasaan Allah yang bekerja, sehingga tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Betul? Takbir! Saya tanya, kekuasaan Allah dahsyat tidak? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha arif dan bijaksana? Siapa yang maha agung? Takbir! Sallu ala Nabi. Kalau mau menghitung berapa yang turun kemarin, saudara, pimpinan kereta api Indonesia memberikan informasi setiap hari di hari kerja, saudara, itu yang naik kereta komuter, saudara, dari sekeliling Jakarta masuk Jakarta itu rata-rata 750.000 orang setiap hari. Tapi khusus untuk tanggal 4 November itu kepala kereta api mengatakan ada kenaikan 400%. Artinya Anda tinggal kalikan, saudara, 750.000 kali 4, itu berarti yang turun adalah 3 juta, saudara. Yang 750.000 itu yang biasa langganan yang pekerja, saudara. Sisanya 2.250.000 itu ikut aksi bela Islam, itu baru yang naik kereta. Belum yang naik truk, yang naik bis, yang naik angkot, yang naik kendaraan umum, yang naik kendaraan pribadi, yang naik motor, yang jalan kaki. Betul? Saya tanya, dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Kekuasaan siapa? Ada yang bisa lawan Allah? Ada yang bisa gagalkan rencana Allah? Takbir! Takbir! Alhamdulillah. Dan itu merupakan aksi damai terbesar sepanjang sejarah Indonesia, saudara. Jadi jangan main-main kalau dalam kekuasaan Allah. Allah sudah membuktikan, fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indih. Allah akan memberikan kemenangan kepada orang yang beriman, saudara, dan Allah yang akan memutuskan sendiri bagaimana kelanjutannya, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Baik, saudara, sekarang mari yang kedua. Kalau kita mau tahu keajaiban aksi bela Islam 411, saudara, di luar dugaan kita, ternyata aksi bela Islam 411, saudara, dengan izin Allah, dengan karunia dan anugerah Allah, berhasil menyatukan seluruh komponen bangsa, saudara. Semuanya, lintas mazhab, lintas aliran, lintas agama, lintas budaya. Yang agamisnya turun, yang nasionalisnya turun, saudara, yang as'arinya turun, yang non as'arinya juga turun. Bahkan ada umat-umat agama lain yang ikut bersama kita untuk penegakan hukum di Indonesia, saudara. Subhanallah, Al-Quran yuwahhiduna. Al-Quran itu menyatukan kita semua. Dengan Al-Quran kita bersatu. Kita turun hanya lagi kamu dari NU, kamu Muhammadiyah, kamu FPI, enggak. Semua umat Islam bersatu saat itu, saudara. Luar biasa. Anda tahu, dari Bogor saja begitu naik kereta, saudara. Tanyakan orang-orang Bogor, baru naik kereta, mereka sudah rasakan suasana yang berbeda. Baru naik kereta, kita saling sapa, saling salam. Assalamualaikum ya akhi. Assalamualaikum ya akhi. Dari mana ya akhi? Kita akan turun bersama. Kita jahat tahu, saling bagi makanan, saling bagi minuman. Padahal mereka tidak
tidak? Siapa yang maha besar? Takbir. Masya Allah, nggak bisa saudara. Silakan anda tanyakan bagaimana suasana persaudaraan hari itu saudara. Luar biasa. Nggak bakal dapat saudara. Pada kesempatan lain nggak dapat suasana semacam itu saudara. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallah. Yang ketiga, dengan adanya aksi dalam Islam 14 kemarin saudara, Allah telah memberikan kita pelajaran. Ternyata umat Islam walaupun mereka berbeda-beda pendapat, berbeda-beda aliran, ternyata mereka bisa bersatu. Siapa bilang umat Islam tidak bisa bersatu? Betul? Saya tanya kemarin, bersatu tidak? Bersatu tidak? Ternyata umat Islam bisa bersatu tidak? Bisa bekerja sama tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Ini membangkitkan semangat persatuan kita. Siapa bilang umat Islam tak belah? Umat Islam tak bisa bersatu. Umat Islam berkuat-kuat, omong kosong, bohong. Ya, mereka memang berbeda pendapat. Ya, memang mereka berbeda mazhab. Ya, memang mereka berbeda golongan. Akan tetapi untuk membela Al-Quran, untuk membela Islam, mereka semua bersatu di bawah panji Nabi kita Muhammad. Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Karunia siapa? Dahsyat tidak? Bagus tidak? Takbir. Allah. Sekarang yang keberapa? Yang keempat saudara. Menyakitkan saudara. Yang keempat saudara, aksi bela Islam 14 telah membuktikan saudara. Betul. Kalau mereka tidak cinta, mereka tidak patuh, mereka tidak ikut para habaib dan ulama. Betul. Betul. Saya tanya saudara-saudara, ternyata umat Islam di mana-mana tempat masih cinta ulama tidak? Patuh kepada ulama tidak? Betul. Jadi kalau ada yang mengatakan ulama sekarang sudah nggak dipatuhi, ulama sekarang sudah nggak dianggap, siapa bilang saudara? Siapa bilang? Kemarin aksi bela Islam 14 membuktikan saudara. Ulama-ulama turun, habaib turun, kiai turun, dan umat Islam ramai-ramai turun di belakang mereka. Betul. Berarti umat Islam cinta tidak kepada ulama, hormat tidak kepada ulama, patuh tidak kepada ulama. Takbir. Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Pelajaran dari siapa? Siapa yang maha besar? Takbir. Sallu ala Nabi. Baik, kita lanjutkan sekarang yang kelima saudara. Enggak sampai di situ. Sudah aksi bela Islam 14, manakala umat menunjukkan rasa cintanya dan kepatuhannya kepada ulama, akhirnya sekarang negeri ini terbuka matanya saudara. Ternyata peran habaib, ternyata peran ulama, ternyata peran kiai di tengah-tengah umat masih sangat besar saudara. Betul? Bahkan panglima TNI di televisi saat acara ISC kemarin mengakui ternyata komando ulama bisa menggerakkan umat Islam di mana-mana. Takbir. Anugerah siapa? Anugerah siapa? Ternyata ulama saudara sekalian kedudukannya mulia tidak? Tinggi tidak? Betul. Takbir. Makanya jangan main-main ulama sama ulama. Betul. Jangan main-main ulama sama umar sama kiai. Betul. Jangan coba-coba umar kurang ngajar kepada habaib dan ulama-ulama yang istiqomah. Betul. Jadi saya mau tanya lagi semua, siap ikut ulama? Siap ikut habaib? Siap bela Allah dan Rasulnya? Takbir. Saya mau tanya saudara, ulama dapat kedudukan begitu mulia dari siapa? Dari siapa? Anugerah siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Takbir. Sallu ala Nabi. Kemudian baik saudara, yang keenam saudara, mari kita lihat saudara, ada lagi yang menarik saudara. Yang menarik ternyata aksi bela Islam 14 telah berhasil menunjukkan kepada kita saudara bagaimana pentingnya kita berbagi tugas dan peran di antara kita saudara. Buktinya kita lihat masing-masing ulama yang turun mengambil peran sendiri-sendiri saudara. Ada yang mengambil peran di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang, ada yang bawa santrinya untuk mengumpulkan sampah, bersihkan jalan saudara. Subhanallah, pembagian peran yang begitu indah. Padahal saya nggak ketemu dengan Al-Hakim, saya nggak rapat dengan Al-Hakim saudara.
11 telah membuktikan ke seluruh dunia betapa dalam aksi bela Islam tersebut tidak ada satu orang non-muslim pun yang teraniaya, saudara. Tidak ada satu orang kafir pun, saudara, yang disakiti, yang dizalimi. Bahkan, saudara, mereka bisa melakukan aktivitas dengan nyaman tanpa gangguan di tengah aksi jutaan orang. Betul? Coba kita lihat bagaimana ada sepasang pengantin, saudara, sepasang pengantin Katolik, dia menikah di katedral, saudara. Katedral itu ada depan masjid Istiqlal. Itu titik kumpul manusia, saudara. Itu manusia yang kumpul jutaan orang, saudara, titik kumpul padat. Saudara, saya sendiri mau keluar dari masjid Istiqlal untuk menuju mobil, saudara, itu perlu waktu 2 jam. Saking padatnya manusia, saudara. Tapi ini ada sepasang pengantin, saudara, yang mau menikah di dalam gedung gereja katedral. Datang di tengah-tengah kerumunan jutaan orang, apa terjadi? Peserta aksi mempersilahkan mereka lewat, membuka jalan. Bahkan bukan itu saja, pasukan pembersih langsung sapu jalanan supaya pakaian pengantinnya tidak kotor, saudara. Subhanallah, sampai mereka masuk ke gedung katedral, mereka melaksanakan pernikahan. Kemudian ditanya kawan-kawan, saudara, bagaimana pernikahan Anda kali ini? Saya tidak pernah sangka kalau kami bisa menikah hari ini di tengah himpitan jutaan umat Islam. Ternyata kami bantu, kami dibuka jalan, kami bisa melangsungkan pernikahan dengan indah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Indah tidak Islam, keren tidak Islam. Takbir. Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Sallallahu alaihi nabi. Luar biasa. Siapa bilang aksi bela Islam 411 tidak damai? Siapa bilang aksi bela Islam 411 gagal? Siapa bilang aksi bela Islam 411 itu sebenarnya tidak ada pertolongan Allah? Justru di dalamnya banyak pertolongan Allah. Betul? Betul? Sekarang yang ke-8 saya kasih tahu, saudara. Anda tahu sehari sebelum kita melaksanakan aksi, saudara, BMKG mengumumkan di televisi bahwa hari Jumat tanggal 4 November Jakarta akan diguyur hujan besar dan akan banyak petir di mana-mana, saudara. Tidak sampai di situ, supaya Anda tahu, ada seorang pemuda, ayahnya bekerja di BMKG, saudara, membocorkan rahasia. Apa kata dia? Kemarin bapak saya dapat tugas untuk menebar garam di awan atas, saudara. Kenapa garam itu disebar? Untuk mempercepat awan untuk menurunkan hujan, saudara. Bertonton garam, saudara, disebar. Jadi secara ilmiah mereka membuat ramalan, sekaligus mereka melakukan rekayasa supaya hari Jumat tersebut turun hujan. Tidak sampai di situ, saudara, dukun-dukun dikerahkan. Dukun-dukun paranormal yang katanya bisa menjadi pawang hujan dikerahkan untuk menurunkan hujan pada hari Jumat, saudara. Ente turunin dukun bintang 12. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Gitu kita turun di hari Jumat tersebut, saudara, udara cerah, bahkan matahari tidak menyengat, sejuk di badan kita, betul? Bahkan di langit sana, saudara, ada awan melafazkan Allah. Itu sebagai tanda bahwa gerakan kita diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Anugerah siapa? Anugerah siapa? Kita mau dikerjai secara teknologi dan kita mau dikerjai secara ilmu sihir. Nggak mempan, saudara. Allah yang tunjukkan kebesarannya, Allah yang tunjukkan keagungannya. Mana itu dukun-dukun yang menurunkan hujan? Mana itu, saudara, ahli-ahli teknologi yang sudah sedang dalam untuk menurunkan hujan? Semuanya runtuh di depan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Karunia siapa? Kebesaran siapa? Keagungan siapa? Kekuatan siapa? Takbir. Sallallahu alaihi nabi. Masya Allah, berarti aksi bela Islam 14 saya tanya, kita kalah atau menang? Kalah atau menang? Siapa menangkan kita? Siapa menangkan kita? Bersyukur tidak? Alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis sampai
Andai kata umat saat itu mau berbuat kerusuhan mudah, betul? Saya mau tanya, itu sepanjang Tamrin Sudirman kalau semua mobil mau dibakar bisa tidak? Semua gedung mau dibakar bisa tidak? Kalau umat semua menyerbu istana bisa tidak? Kalau umat merusuh bisa tidak? Ternyata umat merusuh aja tidak? Merusuh aja tidak? Sudah diprovokasi tetap tidak rusuh, sudah. Bahkan sudah menentukan provokasi tetap umat tidak rusuh dan tetap berlangsung dengan damai sampai habis, betul? Anugerah siapa? Karunia siapa? Perjalanan siapa? Takbir. Baik saudara, kita lanjutkan yang ke-10. Saudara, tidak sampai di situ, dibubarkan dengan sangat represif. Mereka ditembaki, saudara. Mereka ditembaki, dibubarkan secara paksa, dibubarkan secara keras, saudara. Tapi tetap umat Islam bertahan. Mereka tidak menyerang, mereka tidak lari, mereka tidak mundur, mereka bertahan di situ sampai akhirnya saudara tembakan mereka habis, tembakan mereka ada, baru kita mundur perlahan ke patung kuda. Betul? Betul? Walaupun kita sudah ditembaki, direnyuhkan itu saudara, tetap umat Islam melakukan perlawanan dengan bertahan, saudara. Bertahan tanpa penyerangan. Dahsyat tidak? Tajis tidak? Indah tidak? Anugerah siapa? Kekuatan siapa? Kekuasaan siapa? Kemenangan dari siapa? Takbir. Shallu ala nabi. Nah kemudian saudara, itu yang terjadi di depan istana bukan hanya pembubaran. Saya katakan di berbagai media itu pembantaian massal, saudara. Loh, Habib jangan berlebihan. Kenapa menyebutnya pembantaian? Baik, saya ajak semua di sini untuk berpikir segera. Bayangkan baik-baik, saudara. Ada jutaan orang berkumpul di satu tempat yang sempit, tidak mampu untuk menampung mereka, saudara. Kemudian mereka sudah berdiri dan semenjak pada Jumat, saudara. Mereka sudah berdiri, sudah haus, lapar, lelah, saudara, kurang tenaga, betul? Begitu, saudara. Mau kemana mereka lari? Mereka dempet-dempetan di ujung, saudara. Saya lihat dari mata kepala saya sendiri. Mau ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke depan susah, ke belakang susah. Saking padatnya manusia, saudara. Manusia yang jutaan kumpul begitu, tentu mereka berebut oksigen, saudara. Berebut oksigen, saudara, apalagi waktu malam. Mereka berebut oksigen dengan pohon-pohon yang ada di paru-paru kotak di Monas, saudara. Tentu napas mereka juga mulai sesak, saudara. Bayangkan dalam keadaan berdempet-dempetan jutaan manusia, dalam keadaan lapar, haus, lesu, lemah, kurang tenaga, kurang oksigen. Begitu mereka diperondong oleh gas air mata, itu adalah pembunuhan, saudara. Itu pembunuhan, saudara. Mereka menggunakan gas air mata di mana otakmu? Ini umat sedang berkumpul, ditembakkan gas air mata, mereka melari kemana? Mereka panik, saudara. Yang jatuh, yang keinjak, yang sesak nafas, saudara. Berapa ratus yang pingsan, yang kemudian dibawa ke rumah sakit. Itu adalah pembantaian massal, saudara. Itu bukan pembubaran, itu pembantaian, saudara. Anda tahu Israel, tentara Israel itu paling biadab, paling turun, paling kejam, saudara. Tapi kalau ada orang demo, saudara, anak-anak muda Palestina demo di perbatasan, mereka punya protap pembubaran pendemo, saudara. Tembakan gas air mata ke atas, nggak boleh dibidik ke peserta demo, saudara. Yang kedua, cara tembaknya mesti satu-satu, nggak boleh digerondong, saudara. Tembak satu, jatuh, lihat bubar atau tidak. Tembak dua, jatuh, lihat bubar atau tidak. Nggak boleh digerondong, saudara. Tapi kemarin saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya ada di depan, saya ada di mobil komando. Mereka menembakkan bukan hanya ke atas, mereka bidik ke peserta, saudara. Mereka tembaki itu peserta, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Mereka berondong. Anda boleh lihat rekamannya, saudara. Bagaimana turu-turu itu berebut keluar, saudara, dari yaitu senjata-senjata mereka. Ini pembantaian, ini pembunuhan, saudara. Ini kalau tidak ada pertolongan Allah, saudara, saya bisa bayangkan berapa ribu yang akan mati saat itu, saudara. Tapi kenapa tidak ada yang mati saat itu, saudara? Ada satu yang pingsan di bawah rumah sakit, baru meninggal dunia, saudara. Tapi kenapa di tempat itu,
Israel atau polisi kita? Polisi kita. Harus kamu tanya, mana lebih kejam? Mana lebih brutal? Mana lebih biadab? Kurang ajar saudara. Oh, kalau mereka mengatakan pembubaran, kenapa yang mereka bubarkan bukan yang bikin rusuh saudara? Yang bikin rusuh itu cuma sayap kiri. Tembak mereka bubar, selesai. Sedangkan yang ada di hadapan kita di sana, mereka duduk, mereka lagi pikir, saudara, mereka lagi baca doa. Kenapa yang duduk mereka tembak juga? Kenapa para ulama para kiai yang sedang pikir mereka tembak juga? Kurang ajar. Masya Allah. Saudara, kalau malam itu saya tidak menahan emosi, saudara, saya bisa saja untuk mengatakan kepada umat serang, serang, betul. Saya bertanya kira-kira kalau disuruhkan diserang tidak? Diserang tidak? Oh, polisi bawa, polisi dan tentara punya peluru. Berapa sih peluru ente? Berapa sih peluru ente? Hah? 6, 10, 20, 30? Kalau 30 punya 30 peluru, belum tentu 30 orang mati. Dan kalau nembak belum tentu kena. Kalau kena belum tentu mempan. Kalau mempan belum tentu mati. Betul? Betul? Enggak ada peluru tembak orang. Habis 60 kemana? Mati. Kira-kira dicinkan nggak memang? Kira-kira dihabisi nggak sama memang? Jangan lawan rakyat saudara. Tapi hari itu saudara, saya tidak boleh mengorbankan umat Islam. Kita mesti berikan komitmen damai-damai sudah. Walaupun sudah terima kita tetap saya katakan jangan nyerah, jangan nyebung, bertahan, jangan lari. Zikir doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, baca. Saudara, ya, tidak boleh. Bahkan askar saya instruksikan jaga mahasiswa, singkirkan anak-anak yang tidak tahu apa-apa, singkirkan perempuan dan orang tua. Tapi yang mudah-mudah kita tidak kasih lari, bertahan. Apapun yang terjadi kita harus siap untuk menyambut kematian kita yang mulia. Saya makanya di Brondong musibah ribuan yang mati, ternyata nggak ada yang mati. Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Karunia siapa? Yakin? Betul? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha pengasih? Siapa yang maha penyayang? Takbir! Sallu ala Nabi. Yang ke-13 sudah. Yang ke-13 saya masih ada di mobil komando. Saya dengar dengan kuping saya dan saya lihat dengan mata saya sudah. Bagaimana Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI menginstruksikan supaya tembakan di stop. Kapolri mengatakan saya Jenderal Tito Karnavian, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kepada seluruh pasukan hentikan tembakan, hentikan tembakan. Tetap anak buah tembak. Tetap nembak sudah. Ayo yang ada di depan kemarin anak buah tetap tembak ya. Tetap tembak ya. Sambil diulangi 3 kali sudah. Enggak mempan, tetap tembakan juga. Diambil alih oleh Panglima TNI. Saya Jenderal Gatot Nurmantio selaku Panglima Tentara Nasional Indonesia meminta dan menginstruksikan kepada seluruh pasukan stop tembakan, hentikan tembakan, tutup aja nembak. Saudara, ini aparatnya turun berapa kompi sih? 1 batalion, 2 batalion, nggak bisa dikendalikan, nggak bisa dikendalikan Kapolri, nggak bisa dikendalikan oleh Panglima TNI, saudara. Tapi coba lihat para ulama kita dalam aksi bela Islam, umat yang berjumlah jutaan, disuruh duduk mereka duduk, disuruh berdiri mereka berdiri, disuruh tidak melawan mereka tidak melawan, disuruh mundur mereka mundur. Betul, betul, betul. Jenderal ngatur beberapa kompi nggak dipatuhi. Aksi bela Islam para habaib para kiai berikan instruksi dipatuhi oleh jutaan orang. Inilah anugerah siapa? Pertolongan siapa? Aturan siapa? Kehendak siapa? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Mestinya kan secara logika kalau kompi saudara atau batalion yang jumlahnya nggak seberapa
nggak bisa diatur, apalagi yang jutaan. Betul? Betul? Tapi ternyata jutaan ikut ulama tidak? Ikut tidak? Ikut sudah. Jadi ini merupakan keajaiban ilahi yang terjadi pada aksi bela Islam 411. Sekarang nomor 14, saudara. Ini yang tidak kalah pentingnya. Aksi bela Islam 411, saudara. Apapun agamanya, betapa pentingnya penegakan hukum, betapa pentingnya pembelaan terhadap konstitusi, dan betapa berbahayanya penistaan agama. Betul? 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 Nah, jadi semua bangsa saat ini terbuka matanya, saudara. Jangan sembarangan menistakan agama, apalagi menistakan agama Islam. Betul? Betul? Semua terbuka matanya, ya. Hukum harus ditegakkan, konstitusi harus ditegakkan, nggak boleh dilanggar, saudara. Sekalipun presiden wajib untuk menegakkan hukum, dan presiden tidak boleh melindungi para pelanggar hukum. Betul? Betul? Itu samanya aksi bela Islam 411, saudara. Indah tidak? Bagus tidak? Manfaat tidak? Yakin manfaat? Betul? Betul? Yang terakhir, yang ke-15, saudara. Aksi bela Islam 411 dengan izin Allah sudah membuktikan di mata halayak ramai kalau demo itu manfaat, kalau demo itu perlu, kalau demo itu penting untuk membuka mata mereka-mereka yang masih berteriak demo itu haram, demo itu tidak guna, demo itu bid'ah, demo itu syirik, demo itu masuk neraka. Ada tidak? Ada tidak? Mana orangnya? Ngomong lu nggak boleh, lu nggak usah demo. Betul? Nggak usah pakai ngomong demo haram, demo musyrik, demo bid'ah, pala lu dominan. Ada tidak yang begitu? Ada tidak yang begitu? Ngomong demo itu adalah musuh Islam, untuk begitu. Saya tanya, ada yang ngomong begitu? Ada tidak yang ngomong begitu? Suruh buka matanya, buka telinganya hari ini, sudah. Lihat mata kepala mereka sendiri. Bagaimanakah saja, saudara, aksi bela Islam 411. Saking dahsyatnya presiden sampai hari ini nggak bisa tidur, saudara. Tiap hari keliling kemana-mana, datang ke NU, datang ke Muhammadiyah, mau sampai situ undang, saudara, ormas-ormas Islam, undang kiai dari Jawa Barat, undang dari Banten, saudara. Wah, nggak konsolidasi, saudara. Tapi subhanallah, NU-nya, Muhammadiyahnya, MUI-nya, ormas-ormas Islamnya, saudara, ormas Islam diundang kecuali FPI. Majelis-majelis diundang kecuali majelis kita. Nggak apa-apa nggak diundang, saudara. Kita juga nggak perlu diundang. Betul? 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 Kadang-kadang saya ingin kasih tahu Anda, saudara. NU, MUI, Muhammadiyah, begitu juga ormas-ormas Islam, termasuk majelis-majelis taklim yang diundang, saudara, seperti majelis Rasulullah yang dipimpin oleh Habib Nabil Musawwar, saudara, dan juga seperti organisasi Al-Irsyad yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Jaini dan lain sebagainya. Semuanya, mau MU-nya, mau MUI-nya, mau Muhammadiyahnya, mau ormasnya, mau majelis taklimnya, mau kiai dari Jawa Baratnya, mau kiai dari Bantennya, begitu dipanggil presiden, suara mereka sama. Bapak Presiden, tidak ada jalan lain, Ahok harus ditangkap dan dipenjarakan. MUI bagus tidak? NU bagus tidak? Muhammadiyah bagus tidak? Ormas Islam bagus tidak? Majelis Taklim bagus tidak? KKN bagus tidak? Ulama bagus tidak? Padahal saya tidak rapat sama MUI, saya tidak rapat sama Muhammadiyah, saya tidak ikut rapat sama NU. Kok suaranya bisa sama ya? Kok suaranya bisa sama? Saudara, siapa yang menyatukan hati kita? Siapa yang menyatukan perasaan kita? Siapa yang menyatukan pendapat kita? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Hati-hati jebakan monyet, saudara.
polisi untuk penyidikan 2 hari selesai sudah. 2 minggu itu untuk konsolidasi. Presiden mengumpulkan ulama-ulama, kiai-kiai, ormas-ormas. Presiden mengatakan, saya sudah instruksikan Bapak Kapolri untuk memproses secara adil dan transparan serta tegas. Yang hadir kan senang, betul, betul, betul. Anggap ini semua ini kiai-kiai, saya presidennya. Boleh nggak? Boleh nggak? Bapak-bapak kiai terhormat. Ngomongnya begitu kok. Bapak-bapak kiai, ibu-ibu yang terhormat. Saya selaku Presiden Republik Indonesia. Mohon maaf kalau kemarin di istana saya tidak sempat menerima Anda semua. Sebetulnya saya ingin datang, tapi Bance! istana. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Presiden lebih dulu. Ayo laskan ini tas pampres. Tas pampres, ada yang coba-coba macam-macam, tangkap. Presiden. Lanjut. Lanjut. Setelah itu saudara, ini entry point masuknya. Bapak Kiai, pimpinan ormas Islam, percayalah, saya akan bersikap netral. Saya tidak akan intervensi kepolisian. Bahkan saya sudah instruksikan Bapak Kapolri untuk memproses secara cepat, jangan ditunda-tunda. Kiai-kiai yang hadir senang tidak? Saya sudah katakan, kalau memang setelah diperiksa terbukti bersalah, teruskan sampai bersalah. Senang tidak? Dari kiai-kiai tidak usah ragu dengan saya. Tapi saya juga minta pengertian para kiai. Kalau setelah diperiksa ternyata tidak bersalah, kita mesti legowo untuk menerima keputusan. Lu di sini di istana. Ini saya sebut jebakan monyet, saudara. Paham tidak? Paham tidak? Nah sekarang Anda diminta adil loh. Kalau salah penjara, kalau nggak salah jangan penjara. Itu begitu sudah. Betul? 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 Lu udah ngaku betul ya? Ya udah, begitu besok diperiksa, dikatakan nggak bersalah. Anda marah. Kemarin kan udah janji. Kemarin udah janji. Itu jangan bohong presiden loh. Kan kemarin udah janji, kalau nggak terbukti bersalah, kita bebasin loh. Kan lu merokok. Iya ya, benar juga. Ayo, jebakan apa itu namanya? Jebakan apa itu namanya? Saya bertanya umat Islam, mau terjebak tidak? Mau terjebak tidak? Pokoknya target kita penista agama harus dipen. Harus dipen. Presiden minta waktu sampai 2 minggu, berarti sampai tanggal 18 November. Kalau sampai Ahok tetap tidak ditahan, tetap tidak ditangkap, tetap tidak dipenjara, saya akan ajak segenap umat Islam untuk kita gelar kembali aksi bela Islam ketiga. Setuju? Siap datang di Jakarta. Siap aksi bela ketiga. Kemarin aksi bela Islam 2, saudara. Tema kita adalah penjarakan Ahok, tangkap Ahok, tegakkan hukum terhadap Ahok. Tapi kalau Ahok melindungi presiden, besok kita punya tema tegakkan hukum kepada penista agama dan pelindungnya. Betul? Siap datang di Jakarta? Siap! Betul? Betul! Saya yakin yang kemarin turun, insya Allah akan turun lagi. Amin. Yang nggak turun, nggak salah gitu. Ayo nyesel, nyesel. Yang nggak turun, nyesel. Nyesel. Siap turun bu? Enggak, Kiai Kosim saya sediain bisnya buat ibu. Takbir, setuju. Tapi ada yang nanya, Beb, Kiai kan nggak punya duit. Jadi kan orang kaya, betul? Saya mau tanya saudara di Cikarang, orang kaya banyak tidak? Banyak tidak? Yang punya harta benda, yang kaya raya, siapkan bisnya untuk umat Islam. Mereka nggak ikut gak apa-apa, yang penting bisnya ikut jihad bersama kita.
nanti aksi unjuk rasa damai bisa berubah jadi people power, nanti bisa berubah jadi revolusi, nanti rezim ini bisa tumbang dengan sendirinya, saudara. Jangan main-main dengan kekuasaan Allah. Saya mau tanya, takut dengan peluru? Takut dengan senjata? Siap mati syahid? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Itu saya salut kemarin dengan anak-anak muda, luar biasa, saudara. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, mereka ditembaki, tapi begitu mereka dengar komando dan mobil komando, jangan lari, enggak, mereka lari, sudah. Jangan berdoa terus, tetap mereka berdoa, saudara. Luar biasa, saudara. Ya, ada gugur mati syahid 2 orang, saudara. Yang pertama adalah yaitu Bapak Muhammad Syahri Umar Yunan dari Tangerang, saudara. Dan yang kedua adalah Laskar FPI DPD Keramat Jati Jakarta Timur. Dan yang luka 200 orang lebih, saudara. Ada yang patah tulang tangan, patah tulang kaki, bahkan ada yang matanya, saudara, itu terkena satu benda yang memutar, saudara, menghantam matanya. Dan kemarin sudah operasi yang ketiga kali, yaitu bernama Arya, mahasiswa dari Universitas As-Safiyah, umurnya baru 19 tahun, saudara. Dan alhamdulillah semua sudah kita urus. Dan luar biasanya, saudara, mereka yang buka begitu kita datangi nggak mau dibiayai, nggak mau, bahkan lapor kita tanya kenapa kok nggak lapor, ini sudah luka begini, enggak Habib, ini kan pahala kami, kalau kami lapor nanti takut pahala iya. Subhanallah, takbir. Itu menunjukkan keikhlasan para pejuang, betul? Betul? Tahu-tahu presiden mengatakan ini ada aktor politik. Langsung mengatakan saya sebagai panglima tertinggi itu bisa menggerakkan Kopassus ini setiap saat untuk membela negara. Maksud lu apa? Lu menakuti kiai? Lu menakuti apa? Lu menakuti umat Islam? Umat Islam tidak takut dengan siapapun kecuali Allah. Betul? Betul? Maka itu saya ingatkan kepada TNI dan Polri, segera merapat dengan rakyat, bela NKRI, jangan bela presiden yang sudah melanggar konstitusi. Betul? Saya tanya, kalau tentara bergabung dengan rakyat setuju tidak? Sambut tidak? Kami polisi bergabung dengan rakyat setuju tidak? Sambut tidak? Siap selamatkan negara? Siap selamatkan NKRI? Siap bela negara? Takbir! Kita turun untuk bela agama dan bela negara. Betul? Betul? Siapa kena putra Putin, saudara. Maka itu para tentara kita ingatkan, jangan kau musuhi rakyat. Begitu kau musuhi rakyat, kau akan ikut nyungsep dengan presidennya. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Kalau pemerintah tetap tidak mau tahu, kita bisa rame-rame duduk di gedung DPR. Betul? Siap duduk di DPR. Siap duduk di DPR. Kita tetap seru agar presiden jangan memaksakan kehendak. Bukan, kami bukan memaksakan kehendak, tapi kami berjuang sungguh-sungguh untuk menegakkan yang hak. Betul? Betul? Justru presiden yang memaksakan kehendak, saudara. Sudah nyata-nyata orang menista agama, sudah nyata-nyata orang menodai Al-Quran, masih tetap dipaksakan
saudara dengan HP, dengan kamera, sebarluaskan. Biar seluruh umat tahu bagaimana keajaiban ilahi. Takbir, takbir. Sebarluaskan saudara. Mumpung hayat masih di kandung badan saudara, mumpung saya masih bisa bicara di depan Anda, saudara, tolong apa yang kita sampaikan malam ini disebarluaskan. Dan saya mengingatkan, kalau besok saya ditangkap di penjara ataupun saya dibunuh sekalipun, perjuangan ini tidak boleh berhenti. Katakan yang hak betul. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela negara, siap lanjut revolusi. Takbir. Kalau saya dibunuh perjuangan berhenti. Apa perjuangan berhenti? Kalau saya di penjara apa perjuangan berhenti? Siap lanjut, siap teruskan. Takbir. Sallallahu alaihi bisa ditangkap saudara, tidak mudah seenaknya menangkap orang dan tidak mudah memadamkan gerakan ini saudara. Walaupun kiai ini ditangkap, kiai ini dibunuh, itu justru akan lebih membakar semangat umat untuk menegakkan yang hak. Betul? Betul? Siap selamatkan NKRI, siap tegakkan hukum. Takbir. Sallallahu alaihi. Hati-hati. Sekarang ada yang buat saudara spanduk-spanduk di pasar, di Jakarta, di Bekasi, di mana-mana bunyinya damai itu indah. Ayo kita ciptakan perdamaian. Hati-hati saudara, ini merupakan upaya untuk pelemahan semangat jihad. Saya minta umat Islam di setiap kampung bikin lagi spanduk, bunyinya damai tanpa penistaan. Ayo ciptakan perdamaian tanpa penistaan. Setuju? Kalau damai ada penistaan, saya tanya, indah tidak? Indah tidak? Itu bukan perdamaian namanya, betul? Siap lihat spanduk? Siap lihat spanduk? Satu spanduknya, ayo ciptakan perdamaian tanpa penistaan. Yang kedua, tegakkan hukum terhadap penista agama. Tak boleh penista agama dilindungi. Setuju? Takbir. Ada yang bertanya, Habib, kapan kita turun lagi? Di medsos rame tanggal 25. Apa tanggal 25 Habib? Mungkin. Itu umat Islam siap-siap aja. Setuju? Setuju? Tapi apakah ada perubahan dari tanggal 25? Kita tunggu tanggal mainnya tanggal 18 November besok. Tanggal 18 November Ahok masih tidak di penjara. Kita akan umumkan se-Indonesia kapan kita akan turun lagi. Mungkin tanggal 25, mungkin lebih cepat, mungkin sedikit lebih lambat. Setuju? Siap turun ke Jakarta, siap ajak keluarga, siap ajak tetangga, siap ajak masyarakat Bekasi. Takbir, takbir. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu jangan lepas. Lihat pengumuman di web, lihat pengumuman di medsos. Setuju? 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 Yang penting sekarang kita siap-siap. Siapin bekal kita semua sudah. Siapin bekal kita semua. Nggak ada kita dibayar sama orang. Betul? Saya mau tanya, orang Bekasi kemarin turun dibayar nggak? Dibayar nggak? Disogok nggak? Betul? Yakin? Berarti kemarin turun ikhlas tidak? Tulus tidak? Takbir. Bisa jaga keikhlasan? Bisa jaga ketulusan? Takbir. Alhamdulillah, Presiden datang ke NU. Ada menarik. Apa kata pengurus NU? Bapak Presiden, itu kemarin NU aja belum ikut udah segitu Pak Presiden. Bagaimana kalau NU besok ikutan Pak Presiden? Presiden pusing. Amin. Mudah-mudahan di aksi dalam Islam 3 NU akan ikut turun. Takbir. Takbir. Sementara Sepuh Muhammadiyah saudara itu Pak Bin Samsudin mengatakan kepada Presiden, insya Allah dari Jawa Barat ini Pak Presiden bisa 5 juta orang yang turun. Takbir. Siap jutaan orang turun lagi. Siap putihkan Jakarta. Siap tegakkan Islam. Siap tegakkan hukum. Takbir.
Hati-hati, ada domba. Ini di medsos saudara. Ini pendukung takbir. Mereka banyak bikin foto-foto dan film-film palsu. Betul? Ada gambar saya selama mengikuti babi. Ada nggak? Nah, ternyata foto aslinya seleditan itu. Ada orang gambar macam-macam dibuat saudara. Nggak usah pedulikan. Pokoknya Anda jangan percaya, saudara, dengan semua stiker atau apapun yang keluar, yang tidak keluar secara resmi di web kami. Kami punya web www.fpi.org.id. Yang di situ itu murni dari kami. Kami juga punya Facebook fanpage, saudara. Fanpage FB.me, saudara. Dan ada Habib Rizik.com. Anda buka di sana, Anda bisa dapatkan stiker asli yang kami buat. Kami tidak bertanggung jawab stiker lain yang di luar, walaupun pakai nama kami tidak keluar di web dan fanpage kami, saudara. Saya juga punya Instagram, followernya sudah 133.000, tapi kemarin diblokir, saudara. Tanpa kejelasan, kita bikin lagi akun Instagram yang baru, saudara. Ternyata bukan saya saja yang diblokir, ternyata web saudara Kiai Haji Abdullah bin Nastiar Akadil juga diblokir, saudara. Begitu juga majalah Panji Mas yang bela Islam diblokir juga, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Tapi nggak usah khawatir, saudara. Intan surullah. Ya, kalau kamu sekalian berjuang memenangkan Allah, niscaya Allah akan menangkan kamu sekalian. Begitu saya ajak anak-anak muda semua yang pandai bermain di dunia maya, yang pandai untuk menjadi laskar cyber, ayo bikin akun sebanyak-banyaknya, saudara. Kita tegakkan Islam, suarakan bela Islam di semua akun yang ada. Kita serang akun-akun kafir, kita serang akun-akun musuh Islam, kita serang akun-akun yang menodai gerakan kita. Setuju? Siap?
Kita tawassul kepada Allah dengan kemuliaan Nabi kita dan para pejuang Badar, para pahlawan Badar, agar umat Islam ini diselamatkan oleh Allah dari segala musibah dan malapetaka, agar kita semua mendapat ampunan dari Allah dan kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Akhirnya perhatikan, duduk yang tenang semua. Di sini ada Kiai Haji Qasim Nur Sehat. Beliau ini pimpinan Bukis, saudara, dan juga ulama-ulama